Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang perkembangan anak-anak yang meliputi perkembangan sosial, moral, dan emosi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu Pungki Anisya Putri, Vita Meilani, Putri Yuliawati, Elsa Nur Salasati, Feni Afrilia, dan Bagas Reski. Baik, yang pertama, perkembangan sosial. Menurut Syamsul Yusuf tahun 2007, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial atau proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Kemudian ada bentuk-bentuk tingkah laku sosial. 1. Pembangkangan atau negativisme. 2. Agresi atau aggression. 3. Berselisih atau bertengkar, quarreling. 4. Menggoda atau teasing. 5. Persaingan atau rivalry. 6. Kerjasama atau cooperation. 7. Tingkah laku berkuasa, ascendant behavior. 8. Mementingkan diri sendiri atau selfishness. 9. Simpati atau sympathy. Berikut penjelasannya. Pembangkangan terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Yang kedua, agresi. Perilaku menyerang baik secara fisik, nonverbal atau kata-kata berupa verbal sebagai bentuk reaksi terhadap frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhi keinginannya. Ketiga, berselisih terjadi apabila seorang anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku orang lain. Yang keempat, menggoda. Serangan mental dalam bentuk verbal berupa ejekan atau cemoohan sehingga muncul reaksi marah. Kelima, persaingan, keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong oleh orang lain. Keenam, kerjasama, sikap mau bekerja sama dengan kelompok. 7. Tingkah laku berkuasa, menguasai situasi sosial, mendominasi, atau bersikap possessive. Kedelapan, mementingkan diri sendiri, sikap egosentris dalam memenuhi segala keinginannya tanpa memperhatikan hak orang lain. Yang kesembilan, simpati, sikap emosional yang mendorong anak untuk menaruh perhatian terhadap lingkungan sosialnya. Selanjutnya, pengaruh perkembangan sosial terhadap tingkah laku. 1. Peka terhadap orang lain. 2. Mempunyai sikap kritis. 3. Memiliki idealisme yang baik. 4. Mampu berpikir dengan pendapat sendiri, melatih kita bersikap kritis. Terakhir, sikap egois berkurang. Selanjutnya ada perilaku sosial anak prasekolah menurut Hurlok tahun 1980. Pola sosial terdiri dari meniru, persaingan, kerjasama, simpati, empati, dukungan sosial, membagi, dan perilaku akrab. Sedangkan pola tidak sosial seperti negativisme, agresif, perilaku berkuasa, memikirkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, merusak, pertentangan seks, dan prasangka. Adapun tanda-tanda perkembangan sosial anak usia prasekolah menurut Yusuf antara lain mulai mengetahui aturan-aturan, yang kedua mulai tunduk pada aturan, ketiga mulai menyadari hak orang lain, dan yang keempat mulai dapat bermain dengan teman sebayanya. Berikut faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Yang pertama, keluarga. Kedua, kematangan fisik dan psikis. Ketiga, status sosial ekonomi keluarga. Keempat, pendidikan yang didapat. Kelima, emosi dan intelijensi. Selanjutnya ada perkembangan moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos, moris, dan mores, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, atau nilai-nilai, atau tata cara dalam kehidupan. Jadi, moral adalah rangkaian nilai terkait perilaku yang harus dipatuhi tiap individu dalam hubungannya dengan kelompok atau masyarakat. Tahap perkembangan moral anak menurut Piaget ada tahap premoral, rentang usia 0-5 tahun. Anak belum merasa wajib untuk menaati peraturan. 2. Heteronomous morality, kurang lebih 5-10 tahun, anak memandang aturan sebagai otoritas yang dimiliki Tuhan, orang tua, dan guru yang tidak dapat diubah dan harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Ketiga, autonomous morality, usia 10 tahun ke atas, muncul kesadaran bahwa orang dapat memilih pandangan yang berbeda
terhadap tindakan moral. Anak mulai berusaha mengatasi konflik menggunakan standar keadilan terhadap orang lain. Tentang konsep perkembangan moral anak. Menurut Norman C. Bull tahun 1969, 1. Anomi. Anak tidak merasa wajib untuk menaati peraturan. 2. Anak merasa bahwa yang benar adalah patuh pada peraturan dan merasa perlu menaati kekuasaan. Ketiga, sosionomi. Anak merasa bahwa yang benar adalah patuh pada peraturan yang sesuai dengan peraturan kelompok. Dan yang keempat, autonomi. Anak telah mempertimbangkan konsekuensi ketaatannya pada peraturan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan moral anak. 1. Konsistensi dalam mendidik. 2. Sikap orang tua dalam keluarga. 3. Penghayatan dan pengamalan agama yang dianut. Terakhir, perkembangan emosi. 1. Gangguan emosional seperti takut kegelapan, takut hal-hal yang berbau rumah sakit, jarum suntik, takut terhadap orang dewasa, dan lain sebagainya. Yang kedua, beberapa tipe masalah emosional anak meliputi berkelahi, bohong, mencuri, merusak hak atau melanggar aturan. Yang ketiga, gangguan kecemasan. 4. Takut sekolah. 5. Kematangan sekolah. 6. Depresi. 7. Perawatan problem emosional. Selanjutnya, ada kelainan psikososial, kelainan yang berhubungan dengan fungsi emosi dan perhatian terhadap sekitarnya. Beberapa penyimpangan perilaku yang muncul akibat kelainan psikososial antara lain gangguan emosi, seperti terlalu agresif, terlalu menarik diri, berteriak, diam 1000 bahasa, terlalu gembira atau sedih. Yang kedua, gangguan perhatian, seperti hiperaktif, sulit memusatkan perhatian, dan autisme. Sekian pemaparan dari hasil diskusi kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.